Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak, Keluaran bab 21 ayat 24, Imamat bab 24 ayat 20, Ulangan bab 19 ayat 21, adalah untuk membatasi kekerasan dan pertumpahan darah melalui rasa takut akan pembalasan. Hukum ini juga dimaksudkan untuk membatasi tindakan pembalasan agar tetap seimbang, hanya satu mata ganti satu mata. Melawan program pembalasan tanpa batas dari Lamek Kejadian bab 4 ayat 23-24 yang begitu sering diulang-ulang bahkan di dalam dunia modern. Mahatma Gandhi yang hidup dan mati berjuang untuk mendamaikan faksi-faksi yang saling bermusuhan di tanah airnya, suka sekali mengutip sabda Yesus dan mengungkapkannya kembali sebagai berikut. Jika semua hidup menurut prinsip mata ganti mata, maka dengan cepat seluruh dunia akan menjadi buta. Di sini,
Yesus mencabut hukum lama. Tidak ada pembalasan sama sekali. Yesus hanya mengenal pembalasan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi yang berbuat jahat terhadap kamu. Saudara-saudari yang terkasih, perintah-perintah Yesus ini masih menantang berbagai prakonsepsi manusiawi tentang keadilan. Dengan mengacu pada hukum perjanjian lama, Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu." Pada masa itu, hukum Musa mata ganti mata dinilai sebagai hukum yang seimbang dan cukup progresif. Hukum itu menghindari kekerasan yang berlebihan dengan menjamin kompensasi yang fair bagi orang yang menjadi korban, menjamin equal justice bagi orang kaya maupun orang miskin. Akan tetapi, walaupun hukum Musa kelihatan seimbang, Yesus mengkritisinya dengan menggunakan standar belas kasih Allah yang pada kenyataannya tak dapat diukur. Walaupun setiap sabda bahagia dalam khotbah di bukit, Yesus menyatakan hal ini tidak dengan menyampaikan seperangkat regulasi yang tidak mungkin dapat diikuti, melainkan dengan mengajar kita suatu cara baru untuk berelasi satu sama lain dalam terang kelahiran baru kita dalam Roh Kudus. Para murid Kristus harus memeriksa hati nurani mereka oleh nasihat Roh Kudus dan dibimbing oleh kerahiman ilahi. Pernyataan Yesus tentang hukum-hukum dalam kitab suci membuat kaget dan cemas para pemimpin pada masanya. Namun pada kenyataannya, cara-cara Yesus tetap mengandung shock value. Pikirkanlah reaksi dari segala penjuru dunia yang ada ketika Santo Paus Yohanes Paulus II bertemu dengan Mehmet Ali Aqsa yang telah melakukan percobaan pembunuhan atas dirinya pada bulan Mei tahun 1981. Walaupun luka-luka karena tembakan menyebabkan Sri Paus di rumah sakitkan untuk jangka waktu 3 bulan dan terus mengganggu kesehatannya sampai akhir hayat, dia tetap pergi mengunjungi penjara pada tanggal 27 Desember tahun 1883 untuk mengampuni penyerangnya. Tindakan belas kasih Sri Paus pada waktu itu membuat headlines berita di seluruh dunia dan membangkitkan rasa kagum secara luar biasa di dunia internasional. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah menerima bahkan belas kasih yang jauh lebih besar dari Bapa Surgawi. Dia berurusan dengan kita dengan lemah lembut, ibarat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Marilah kita mencontohi kelemah lembutan Allah dalam mengasihi kita semua. Seperti Yesus yang memenuhi dan melampaui hukum Musa, maka kasih-Nya juga melampaui hukum-hukum kita pada zaman modern ini. Standar belas kasih-Nya tak terukur. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Roh Kudus agar menyatakan bagi kita cara yang baru untuk berelasi satu sama lain dalam terang kelahiran baru kita dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang wanita berkulit hitam yang telah tua renta dengan perlahan bangkit berdiri di suatu ruang pengadilan di Afrika Selatan. Umurnya kira-kira 70-an tahun. Di wajahnya tergores penderitaan besar yang dialaminya
selama bertahun-tahun. Di ruangan pengadilan, di kursi terdakwa, duduk seorang laki-laki bernama Van der Broek. Laki-laki berkulit putih ini telah dinyatakan bersalah karena telah membunuh anak laki-laki dan suami dari wanita kulit hitam itu. Beberapa tahun sebelumnya, Van der Broek datang ke rumah wanita kulit hitam itu. Dia mengambil anaknya, menembaknya, dan membakar tubuhnya. Van der Broek juga kemudian mengambil suaminya. 2 tahun lamanya, wanita kulit hitam itu tidak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Kemudian, Van der Broek kembali lagi dan mengajak wanita kulit hitam itu ke suatu tempat di tepi sungai. Wanita tua itu melihat suaminya diikat dan disiksa. Mereka memaksa suaminya berdiri di tumpukan kayu kering dan menyiramnya dengan bensin. Tidak lama berselang, Van der Broek ditangkap dan diadili. Ia dinyatakan bersalah. Hakim bertanya kepada wanita kulit hitam yang sudah tua itu, "Jadi apa yang Anda inginkan? Apa yang harus dilakukan pengadilan terhadap orang ini yang secara brutal telah menghabisi keluarga Anda?" Wanita kulit hitam yang tua itu menjawab, "Saya ingin 3 hal. Pertama, saya ingin dibawa ke tempat suami saya dibunuh, dan saya akan mengumpulkan debunya untuk menguburkannya secara terhormat." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Suami dan anak saya adalah satu-satunya keluarga saya. Oleh karena itu, permintaan saya yang kedua adalah saya ingin Van der Broek menjadi anak saya. Saya ingin dia datang 2 kali sebulan ke ghetto, yakni perumahan orang-orang kulit hitam, dan melewatkan waktu sehari bersama saya hingga saya dapat mencurahkan padanya kasih yang masih ada dalam diri saya." Dan akhirnya perempuan kulit hitam yang sudah tua itu berkata, "Permintaan saya yang ketiga ialah saya ingin Mr. Van der Broek tahu bahwa saya memberikan maaf bagi dia karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk mengampuni. Begitu juga dengan permintaan terakhir suami saya. Oleh karena itu, bolehkah saya meminta seseorang membantu saya ke depan hingga saya dapat memeluk Van der Broek dan menunjukkan padanya bahwa dia benar-benar telah saya maafkan." Ketika petugas pengadilan membawa wanita tua itu ke depan, Van der Broek sangat terharu dengan apa yang didengarnya hingga ia pingsan. Kemudian mereka semua yang berada di gedung pengadilan, keluarga, kerabat, kenalan, sahabat, dan tetangga serta para korban penindasan dan ketidakadilan serupa berdiri dan bernyanyi, "Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see." Anugerah yang ajaib, sungguh merdu suara yang telah menyelamatkan orang yang malang seperti saya. Saya pernah hilang, tetapi sekarang saya ditemukan. Saya pernah buta, tetapi sekarang saya melihat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, ajarilah kami memahami arti keadilan dan melaksanakan cinta kasih seperti contoh yang diberikan Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Sebab dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.